Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masuk ke sesi ketiga minggu ini tentang attitude, bagaimana definisi dan strukturnya. Kita mulai dari definisi. Di sini ada beberapa yang saya kutip. Jadi, attitude adalah hubungan antara sebuah objek yang diberikan pada seseorang dengan evaluasi yang diberikannya. Oke, ada juga yang mendefinisikan attitude itu sebuah kecenderungan psikologis ya yang diekspresikan oleh seseorang setelah mereka melakukan evaluasi terhadap suatu stimulus gitu ya atau suatu pesan yang diberikan tergantung dari bagaimana suka atau tidak suka, tingkat kesukaan atau ketidaksukaannya gitu ya. Kemudian definisi lain mengatakan attitude adalah sebuah pernyataan gitu ya, sikap lah kalau bahasa Indonesianya, dalam rangka merespon sebuah apa yang dianggap suka dan tidak suka ya, hampir serupa dengan yang tadi, terkait dengan suatu objek ya, suatu objek yang diberikan kepada seseorang. Baik, kalau bahasa Indonesianya kita lihat di sini sikap itu kecenderungan ya, merupakan satu kecenderungan dari proses berpikir, berpendapat, menyatakan pandangan gitu ya, memberi makna dan merasa dalam hati terhadap suatu peristiwa, suatu situasi atau suatu objek gitu. Nah, dalam komunikasi persuasi, sikap itu menunjukkan apa yang disukai dan tidak disukai tadi ya. Kemudian sikap memiliki peranan yang penting dalam perubahan perilaku yang bisa terlihat begitu ya. Jadi sikap merupakan awal dari munculnya sebuah perilaku. Komponen sikap itu terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan konatif ya. Kita lihat satu persatu. Jadi komponen kognitif itu berisi pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu objek begitu ya. Nah, level kognisi itu berkaitan dengan kepercayaan dia gitu ya terhadap pesan yang memang disampaikan. Nah, lanjut ke komponen afektif, ini berupa emosi atau perasaan seseorang terhadap segala informasi yang dipersuasikan kepada dia, disampaikan kepada dia. Ya. Nah, emosi atau perasaan ini mengarahkan seseorang untuk tadi menyukai atau tidak menyukai, ya. Kemudian akhirnya dia menolak atau menerimanya. Nah, jika ini berhasil, sampailah kepada komponen konatif ya, dilakukan sesuatu itu atau tidak dilakukan. Jadi, komponen konatif merupakan kecenderungan bagaimana seseorang mengambil tindakan ya, tindakan atau perilaku yang spesifik berupa perilaku gitu, terkait dari atau setelah dia melakukan pertimbangan kepada suatu objek tadi, oke. Nah, ini terkait dengan motivasi, ya, motivasi atau kebutuhan seseorang terhadap informasi tersebut. Kalau motivasi dan kebutuhannya itu tinggi, maka akan berdampak pada perubahan perilaku dia. Jadi contohnya, misalnya dia motivasinya terhadap kesehatan gitu ya, ingin hidup sehat gitu ya, kebutuhannya kepada kesehatan tuh tinggi sekali, jangan sampai sakit, kalau sakit nanti bagaimana gitu ya. Nah, kemudian ada persuasi atau pesan tentang menjaga kesehatan nih di era Covid ini, pakai masker, jaga jarak, segala macam. Nah, dia karena motivasinya untuk mencapai kesehatan tinggi, butuh banget supaya sehat, ya tentu dia akan menyetujui atau menyukai dan menyetujui pesan itu dan akhirnya dia melakukannya ya.
Tapi misalnya seseorang anak motivasi belajarnya rendah, kebutuhan akan pendidikannya juga belum belum tertanam begitu ya, diberi persuasi untuk belajar rajin mencapai cita-cita begitu, eee, tidak terlalu bisa mengubah sikap dia gitu, karena memang belum punya motivasi yang sesuai gitu ya, atau motivasinya berbeda dengan apa yang eee, disampaikan oleh persuader gitu. Oke, itu komponen-komponen sikapnya ya. Nah, sekarang kita lihat karakteristik ya. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Jadi sikap itu pertama bisa dipelajari ya. Dia itu dibentuk sebagai hasil dari pengalaman, pengalaman seseorang. Nah, ini misalnya tadi tuh, oh udah pernah sakit, oh ya udah makanya jaga jaga badan, minum vitamin, ya, cukup tidur, makan bergizi ya seperti itu. Jadi sikapnya akan terbentuk karena telah mengalami sesuatu gitu ya. Jadi dari hasil pengalaman. Nah, pengalaman ini pengalaman langsung ya. Nah, dengan informasi persuasif yang didapatkan bisa dari berbagai media gitu. Oke, jadi dia sudah pernah dipersuasi, sudah pernah merasakan, yaitu akan terus membentuk sebuah sikap. Nah, kemudian komunikasi persuasi itu punya kualitas ya, kualitas motivasi tadi. Jadi bisa mendorong seseorang dari tidak setuju menjadi setuju ya, membuat seseorang sebaliknya bisa menjauh gitu juga dari suatu objek. Misalnya kita kalau yang menjauh ya gampang sekedar yang dari sekarang ya komponen menjauh dari kerumunan begitu ya, misalnya menjauh dari hidup tidak sehat misalnya ya, seperti itu. Jadi bisa mempunyai kualitas motivasi disebutnya tadi. Oke. Kemudian yang kedua, sikap itu bersifat global, emosional dan evaluatif. Maksudnya global itu bersifat umum gitu ya. Jadi sikap itu berlaku pada konteks dan situasi yang sama. Sikap itu sama gitu ya, berlaku walaupun pada konteks dan situasi yang berbeda gitu. Jadi sikap saya terhadap kesehatan bisa tinggi misalnya, bisa bisa tertentu begitu, motivasi saya tinggi tadi ya, walaupun pada konteks atau situasi yang apapun begitu. Oke, kemudian emosional. Di sini sikap itu berkaitan dengan emosi ya, terlihat pada passion atau minat gitu ya seseorang, apakah dia benci terhadap sesuatu atau suka ya. Nah, disinilah sikap akan menentukan bagaimana ekspresi seseorang terhadap persuasi atau ajakan orang lain begitu ya. Ini sangat berkaitan dengan emosional gitu. Yang ketiga, evaluatif. Jadi sikap itu sebagai hasil dari penilaian terhadap informasi persuasi yang dia terima. Jadi dia evaluasi gitu ya. Ini benar nggak ya? Sesuai nggak ya dengan minat saya? Sesuai nggak ya dengan motivasi? Sesuai nggak ya dengan keyakinan, nilai-nilai saya dan sebagainya ya. Itu dievaluasi oleh seseorang. Nah, akhirnya penilaian ini bisa berupa persetujuan maupun ketidaksetujuan. Oke, karakteristik yang terakhir adalah sikap itu mempengaruhi perilaku dan aksi. Ini ya tentu ya tadi kita sudah bahas. Jadi mempengaruhi perilaku, membimbing seseorang dalam bertindak ya, mengarahkan untuk melakukan apa yang telah dipercayai gitu. Jadi iya ya aku percaya banget kalau pakai masker itu bisa mencegah gitu virus gitu ya. Dia sudah percayai, akhirnya dia akan berperilaku yang sesuai gitu. Baik. Nah, pembentukan sikap ini mulai ada beberapa tahapnya ya. Jadi ada mulai dari yang memang tidak ada sikap sama sekali. Jadi aduh nggak tahu ya aku setuju apa enggak ya. Kayak kemarin tuh ada kasus film G30 SPKI ya.
perlu nggak ya nonton, boleh nggak ya, dilarang nggak ya gitu. Aduh nggak tahu ya, nggak punya sikap gitu. Nah, bisa jadi ini juga tergantung dari minat, tergantung dari kepentingan gitu ya. Jadi seseorang yang tidak punya sikap lah gitu. Oke, kemudian naik ke level selanjutnya, tahap, terpaan informasi persuasi. Jadi misalnya tadi film G30S mula dia tidak punya sikap, lalu ada banyak berita, ada banyak pendapat, ngobrol sama teman dan sebagainya, lihat TV gitu ya. Terus banyak nih terpaan informasi, persuasi mengenai film G30S PKI. Terus akhirnya bagaimana? Dia terbentuklah nih sikap ya, entah positif atau negatif. Maksudnya eh, setuju atau tidak nih nonton film, dilarang apa enggak, boleh apa enggak gitu ya. Mulailah terbentuk sikap itu, dan yang lebih tinggi lagi terakhir adalah tingkatan konsistensi. Jadi dia kalau sudah punya sikap, biasanya tidak akan goyah gitu ya. Jadi konsistensi sikap akan tetap positif atau tetap negatif. Nah, ini tentu tergantung dari seberapa besar terpaan informasi persuasi yang di kemudian hari gitu ya, yang selanjutnya gitu. Kalau terpaan informasi persuasinya begitu tinggi, yang berbeda dengan pendapat dia sebelumnya, bisa jadi juga akan terjadi perubahan yang lain gitu ya, perubahan ke arah yang lain gitu, bisa saja terjadi. Oke, kemudian bagaimana sih sebenarnya sikap itu dipelajari? Ada beberapa tahap di sini. Jadi asosiasi ya, yang disebut asosiasi, seseorang itu akan mengasosiasikan dengan apa yang dia sukai, apa yang dia percayai ya, seperti itu. Contoh deh, kalau konsumen, pembeli gitu ya, dia beli produk yang tentu yang diasosiasikan dengan merek yang dia suka ya. Jadi saya suka produk ini, dia suka karakteristik produk ini gitu ya. Kemudian dengan sikap suka itu dia akan merasakan kepuasan gitu, dan itu akhirnya akan berulang. Wah, pokoknya kalau merek ini saya beli gitu ya. Oke, kemudian unsur pembelian ya di sini ada. Jadi bagaimana sikap itu terbentuk atau dipelajari karena memang dia itu sudah melakukan pembelian ya. Jadi mengikuti pembelian dan konsumsi yang telah dilakukan seseorang. Misalnya sudah pernah membeli produk gitu ya. Walaupun awalnya mungkin mencoba, tapi setelah produk itu memuaskan, akhirnya dia muncul sikap positif ya dari produk itu. Kalau asosiasi tadi bisa jadi belum melakukan pembelian, dia baru terterpa oleh iklan, dengar dari seseorang misalnya, oh pokoknya kalau merek ini bagus gitu, kalau merek ini oke, kualitasnya tinggi gitu ya, langsung dia mengasosiasikan. Misalnya contoh deh, kita sebut aja merek produk-produk consumer goods dari Unilever misalnya ya. Oh kalau produksi dari dia oke gitu ya. Mobil misalnya, oh kalau keluaran dari merek Toyota, Honda gitu ya, misalnya keluarkan merek baru, sorry varian merek baru itu sudah terjamin karena merek itu dia sudah pernah mendengar asosiasinya bahwa merek itu bisa menghasilkan kepuasan ya. Kalau yang kedua ini sudah melakukan pembelian ya, jadi sudah mengalami gitu. Baik, kemudian yang ketiga, terbentuk sikap itu akibat dari adanya pemecahan masalah yang dia alami gitu ya. Jadi dia ada masalah, lalu mengalami suatu problem solving, dan dari situlah terbentuk sikap gitu ya. Jadi membentuk sikap bisa positif maupun negatif ya tentang sesuatu gitu, didasarkan atas suatu proses pemecahan masalah
masalah gitu ya. Jadi dia pernah dapat informasi, pernah dapat masukan gitu ya. Kemudian diterapkan di dalam masalah dia, kok berhasil, kok bagus. Nah, dari situlah dia akan terbentuk sikap gitu ya. Semakin banyak informasi tentang produk, jasa atau mungkin suatu pendapat ya, suatu isu, dia juga akan semakin dapat membentuk sikap ya, entah positif maupun negatif. Contohnya tadi kalau pemecahan masalah misalnya dia mengalami sakit gitu ya, entah sakit flu lah, sakit batuk apa gitu. Terus lalu dia mendapat masukan jangan begini, harus begini, minum obat ini atau apa gitu ya. Nah, dari pemecahan masalah itu terbentuklah sikap, oh iya ya betul, harusnya saya nggak jajan sembarangan makanya sakit perut. Oh iya, saya harus gini, saya harus gitu misalnya ya. Jadi terbentuklah sikap ya, pendapat, keyakinan seperti itu. Baik, kemudian bisa juga dari pembentukan sikap itu bisa dibentuk dari adopsi ya. Jadi kejadian atau peristiwa yang ada di luar dia gitu ya, yang berulang dan terus menerus gitu. Kemudian lama kelamaan jadi secara bertahap itu diserap gitu ya, diserap ke dalam dirinya dan mempengaruhi terbentuknya sikap dia gitu. Jadi mengadopsi suatu kejadian gitu ya, yang berulang gitu. Kemudian ada diferensiasi ya. Jadi dengan berkembangnya pengetahuan, dengan bertambahnya usia seseorang, makin mengalami banyak pengalaman, makan asam garam gitu ya, kehidupan gitu. Itu akhirnya bisa membuat sikap itu juga terus berkembang gitu. Dulu mungkin anak-anak belum terlalu punya sikap yang motivasi yang tinggi gitu ya terhadap belajar, sikapnya terhadap belajar itu masih belum belum baik misalnya. Tapi seiring usia dia semakin sadar ya bahwa perlu belajar dan sebagainya. Sikap terhadap kehidupan itu juga mungkin ya, bahwa kita harus menolong, kita harus berbuat baik pada orang misalnya ya. Mungkin dari kecil belum terlalu punya sikap-sikap seperti itu gitu ya. Tapi berkembangnya usia, pengalaman itu akhirnya terbentuklah gitu ya. Jadi bisa berkembang gitu. Oke, kemudian sikap itu juga terbentuk dari integrasi ya, terjadi secara bertahap, dimulai dari berbagai pengalaman yang berkaitan tentang satu hal gitu ya, akhirnya semakin semakin besar, semakin terbentuk gitu ya, menjadi sebuah sikap yang semakin semakin konsisten gitu, semakin kuat gitu. Oke, kemudian ada trauma. Nah, ini cukup unik. Jadi sikap itu bisa terbentuk karena adanya pengalaman yang tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba mengejutkan dan meninggalkan kesan mendalam gitu. Nah, ini pengalaman traumatis ini bisa bisa menyebabkan atau membuat terbentuknya suatu sikap gitu ya. Tidak harus negatif gitu ya, trauma itu ya memang biasanya konotasinya negatif gitu ya, tapi pengalaman yang membekas gitu ya, yang begitu begitu mengejutkan, syok begitu ya, misalnya pernah mengalami suatu hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, atau apa saja yang memang membuat syok begitu ya. Lalu akhirnya berubahlah sikap dia. Oh, ya kayak kalau mudahnya aja kayak sakit lah gitu ya. Oh tadi sakit ya, mengejutkan gitu. Akhirnya dia lebih berhati-hati terhadap dirinya, terhadap kesehatan, sikapnya terhadap kesehatan bisa berubah ya, seperti itu. Oke, itu pembentukan sikap. Nah, sekarang dari mana sumber-sumber komunikasi persuasi ya yang bisa kita lakukan untuk mengubah ya, untuk mengubah sikap seseorang. Tentu yang sekarang banyak sekali ini dalam konteks pemasaran ya.
yang sekarang banyak dilakukan ya tentu direct marketing gitu. Jadi minat, gaya hidup, ya pembelian konsumen itu bisa amat sangat targeted gitu ya, bisa amat sangat tepat gitu sasarannya dengan dilakukannya direct marketing. Pemasar itu bisa langsung memilih demografi, psikografi yang tepat dari target market gitu ya, melalui sekarang banyak lewat sosial media misalnya ya, itu berisi penawaran-penawaran yang sifatnya personalized bahkan custom gitu, bisa disesuaikan gitu. Kalau saya punya produk khusus untuk ibu-ibu usia ibu-ibu muda ya, mamah muda, Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu. Itu kita bisa lihat di Instagram gitu, saya pilih gitu misalnya yang gendernya wanita di kota-kota mana aja, Jakarta apa gitu misalnya, kemudian usianya misalnya saya pilih usia 20 sampai 30. Kemudian interestnya terhadap apa? Terhadap fashion, terhadap sport misalnya ya. Itu bisa bisa amat sangat dipilih seperti itu. Mungkin ada yang pernah lakukan ya, promote di Instagram misalnya. Kemudian juga di Facebook bisa kita pilih benar-benar sesuai dengan targetnya gitu ya. Nah, seseorang itu akan terterpa promo-promo seperti itu. Bahkan kita tahu ada cookies ya, cookies itu jadi pokoknya kalau saya lagi cari ini muncul aja terus iklan-iklan seperti itu, promo-promo seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan dalam konteks direct marketing. Oke. Yang kedua, media massa. Jadi informasi atau pesan-pesan persuasi itu bisa disampaikan bukan direct tapi mass media. Ya sama sih, bisa dengan iklan, bisa di koran ya, di media digital juga, tapi sifatnya bukan direct ke target audience gitu, tapi sifatnya massa ya. Ini bisa dengan berbagai pendekatan ya, emosional, rasional, itu banyak sekali. Ini terutama untuk berita-berita yang memang sifatnya disampaikan secara massal. Oke. Kemudian yang ketiga, sumber pengaruh itu bisa memang dari experience, dari pengalaman ya, entah direct experience yang orang pernah mengalami, orang pernah membeli gitu ya, pernah menggunakan suatu produk. Nah, ini direct experience bersifat tahan lama ya, dibanding ada tipe yang lain yaitu indirect ya, indirect experience cuma sekedar baca iklan, cuma sekedar katanya gitu ya, jadi pengalaman orang lain seperti itu, testimoni orang lain gitu ya. Jadi itu disebut indirect ya. Kalau direct experience tentu bersifat lebih tahan lama ya. Oke. Selanjutnya kita lihat strategi dalam mengubah sikap ya untuk ke target persuasi kita. Jadi memang benar-benar kita itu tujuannya atau strateginya mengubah motivasi ya. Kalau kita belum bisa mengubah motivasi seseorang, sikapnya pun juga sulit diubah gitu. Jadi motivasi belajar itu apa? Untuk pinter atau sekedar kewajiban, atau memang pengen cari pekerjaan yang baik begitu, makanya harus belajar. Kalau kita tidak atau belum mengubah motivasi seseorang, yaitu tidak akan bisa kita, contohnya tadi, menyuruh seseorang anak, mempersuasi seseorang anak untuk belajar gitu ya, karena motivasinya belum sesuai dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Kemudian strategi yang kedua, kita asosiasikan ya, asosiasi produk dengan misalnya kejadian atau kelompok yang dikagumi atau public figure gitu ya. Itu sangat banyak digunakan nih strategi ini gitu. Jadi kalau produk ini dipakai oleh misalnya sabun gitu ya, sabun Lux atau shampoo gitu yang
model iklannya tuh memang artis cantik gitu ya. Oh, kalau pakai produk ini jadi secantik artis itu gitu ya. Atau kelompok-kelompok apa nih sekarang model uh, artis Korea gitu ya, penyanyi-penyanyi Korea, kelompok-kelompok apa namanya penyanyi gitu kan yang dikagumi gitu ya. uh, Apa pakai brand ini, pakai produk ini itu udah banyak banget lah pasti apa namanya kita kita lihat di sekitar kita apa namanya produk itu diasosiasikan dengan seseorang atau sekelompok ya yang dikagumi gitu. Oke, kemudian strategi yang ketiga dengan pendekatan problem solving tadi ya. Jadi uh, kalau punya masalah ini gini loh pemecahannya gitu ya. Anda suka pusing, nah ini loh minum obat ini gitu ya. Anda suka apa namanya sesak napas gitu ya, gini stres kali gitu atau apalah gitu. Jadi eh, dari pendekatan pemecahan masalah ya. Kemudian mengubah komponen sikap ya. Ini tadi sikap yang komponen yang kognitif ya, afektif itu sampai konatif gitu. Jadi dari komponen-komponen itu terutama tadi apa namanya kognitifnya gitu. Jadi kita perlu berikan juga apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang mendasari sebuah isu atau produk yang kita akan sampaikan gitu ya. Kalau dia tidak mendapat pengetahuan yang sesuai, susah ininya apa berubah sikapnya gitu ya. Jadi paling penting dari komponen dasar itu yaitu knowledge tadi ya, kognitif gitu. Oke, dan strategi yang lain yang bisa kita lakukan yaitu dalam segi kepercayaan ya, kepercayaan, keyakinan. Ini bisa kita apa namanya masukkan dulu, jangan dulu kita jualan misalnya ya, jualan produk, tapi mengubah dulu deh kepercayaan dia gitu ya. Apa bahwa merek ini apa namanya diyakini baik, kepercayaan terhadap suatu satu apa namanya nilai-nilai kehidupan gitu misalnya gitu ya. Itu apa namanya sangat bisa dilakukan ya. Ya bisa juga sih mengenai merek kompetitor yang apa namanya kurang baik gitu ya, tapi mungkin hati-hati apa namanya harus dijaga etikanya ya. Tapi ini kepercayaan konsumen ini apa namanya sangat luas dan bisa gitu ya. Misalnya juga dengan apa namanya testimoni ya. Kalau orang sudah percaya, sudah trust gitu, itu akan mudah ya mengubah sikap. Baik, kita masuk kepada teori ya. Teori sikap itu apa namanya disebut teori penilaian atau pertimbangan sosial ya. Dari sana, jadi teori ini menjelaskan adanya perubahan sikap dari seseorang ya, itu karena hasil dari judgement ya, dari proses pertimbangan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi nggak begitu saja orang itu berubah sikap, menerima isu atau ide atau produk yang kita tawarkan gitu ya, tapi di dalam diri seseorang itu ada proses judgement gitu ya. Nanti kita lihat lebih detail. Jadi apa namanya perubahan itu akan ada gitu ya karena adanya judgement atau pertimbangan. Oke, kemudian teori ini juga mengatakan bahwa proses mempertimbangkan suatu isu atau objek itu berpatokan pada kerangka atau apa yang telah dimiliki oleh seseorang ya. Jadi seseorang itu dalam perjalanan hidupnya kan punya rujukan, punya referensi gitu ya, punya pemahaman apa namanya knowledge lah gitu ya, yang pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya ya. Nah, tentu pertimbangan yang tadi, yang judgement tadi itu didasarkan dari referensi atau rujukan yang sudah dimiliki gitu. Kalau sejak kecil dia itu punya referensi tentang orang yang baik itu seperti apa, yang hidup
hidup sehat itu bagaimana, anak yang rajin itu seperti apa, dia akan mempunyai judgement atau pertimbangan yang sesuai juga gitu ya. Nah, kerangka inilah yang jadi patokan, jadi rujukan pada seseorang untuk dia punya sikap gitu ya, posisi saya di mana nih gitu ya. Begitu banyak pesan, begitu banyak komunikasi persuasi yang dia terima, akhirnya dia sortir nih, oh yang ini nggak sesuai nih dengan rujukan saya, oh yang ini oke, ini sesuai gitu ya. Dia akan membanding-bandingkannya dengan sudut pandang yang sudah dia miliki secara rasional gitu ya. Oh ini nggak sesuai nih sama nilai-nilai yang saya anut gitu ya selama ini gitu. Baik, kemudian teori ini juga mengatakan bahwa kalau orang itu menerima pesan ya, menerima pesan persuasi entah verbal maupun non verbal, mereka itu dengan segera melakukan judgement tadi ya. Jadi dia akan memperkirakan ini kira-kira cocok nggak ya sama gua gitu. Ini kira-kira baik nggak ya gitu ya. Nah, pesan ini ditempatkan tuh di otaknya lah gitu ya. Dibanding-bandingkan ini yes or no gitu ya, benar atau salah gitu, baik atau tidak baik kayak gitu ya. Jadi kita misalnya nih dapat persuasi dari teman-teman untuk hal-hal yang baik, oke kalau sesuai kita lakukan, tapi kalau yang tidak baik menurut kita ya tentu tidak kita lakukan gitu ya. Oh tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini saya anut, nilai-nilai yang selama ini saya anggap baik dan benar gitu ya. Baik dan benar dan salah gitu ya. Oke, itu teori sikap ya. Nah, detailnya kita lihat di sini. Ada yang disebut ego latitudes ya. Latitudes itu ada 3 ya. Nggak salah, coba. Ya, betul, 3. Jadi ada latitude of acceptance, ini adalah zona penerimaan ya, mulai dari awal. Jadi persuader itu bisa mengubah sikap orang yang dibujuk gitu ya. Di tahap ini mulai ada nih latitude of acceptance, jadi ada penerimaan ya. Nah, di sini terdiri dari pendapat yang memang masih bisa diterima dan ditolerir ya, ditoleransi. Ya, misalnya oke, kita pakai masker ya, paling gampang lah sekarang itu contohnya ya. Jadi bisa mengubah sikap orang yang dituju. Nah, kalau latitude of rejection ya, ini zona penolakan. Jadi persuasi itu disampaikan ternyata beda banget gitu, jauh berseberangan dengan persepsi yang atau sikap yang sudah dimiliki oleh seseorang ya. Makanya penerimanya tidak akan mengubah sikapnya gitu ya. Jadi karena memang berseberangan gitu. Misalnya apa ya? Ya yang ekstrim lah, merokok, narkoba gitu ya misalnya kan, atau tidak sesuai nih dengan sikap saya sebelumnya gitu ya. Ya tentu persuasi itu tidak akan mengubah sikapnya gitu. Oke. Nah, ini mencakup gagasan yang ditolak ya tentu karena memang tidak rasional gitu. Nah, yang ketiga ini latitude of non-commitment ya, zona tanpa pertanyaan. Di sini kondisinya tidak ada tanggapan ya, tidak ada tanggapan, tidak ada keputusan gitu ya. Jadi ini pendapat atau pesan persuasi yang tidak ditolak ataupun tidak diterima ya. Jadi netral lah seperti itu. Oke, nah judging the message, menjudge gitu ya atau menilai suatu pesan persuasi itu ada yang disebut diskrepensi ya. Jadi seseorang itu menilai atau mempertimbangkan suatu pesan berdasarkan kedekatan ya. Kedekatan apa? Kedekatan dengan pola pikir dia ya sebagai langkah awal untuk tindakan dia selanjutnya gitu. Kalau memang dekat dengan pola pikirnya ya, sesuai lah itu tentu akan mudah dia melakukan tindakannya ya. Nah, diskrepensi ini akan memunculkan tadi perubahan perilaku ya. Bisa didasari tadi dari acceptance atau rejection ya, ditolak atau diterima gitu. Nah, kalau dilandasi oleh zona penolakan,
bisa jadi justru memunculkan efek bumerang. Ini bisa juga ya. Jadi perubahan sikap yang berlawanan dengan arahan pesan apa yang sudah disampaikan bahkan bisa berbalik gitu ya. Yang nyampein pesan malah jadi ya itu disebut efek bumerang ya, bisa berbalik gitu. Oke, masih di judging the message ini ada yang disebut kontras ya. Jadi terjadi karena gangguan penerimaan informasi, ada distorsi ya, ada distorsi, ada gangguan yang akhirnya memicu penolakan seseorang terhadap suatu ide, suatu pesan ya. Misalnya kita lagi ngomong, lagi bujukin seseorang si A, si B gitu ya, ternyata ada lagi nih di sisi lain yang mempengaruhi dia gitu ya. Kita ngomong A, ternyata orang lain ngomong B ke orang itu gitu. Nah, itu kan jadi distorsi ya, atau ada distorsi dari media gitu ya. Jadi gangguan dari media tidak jelas misalnya, gangguan teknis bisa ya, suaranya putus-putus misalnya, atau message-nya tidak jelas, pesannya tidak bisa dimengerti dengan bahasa yang tidak dipahami ya, itu distorsi-distorsi dalam komunikasi, itu bisa akhirnya memicu penolakan ya. Oke, kemudian ada assimilation, ini menyangkut daya tangkap atau kemampuan si orang yang kita persuasi ya. Jadi apa namanya? Kalau daya tangkapnya kuat ya, tentu apa sih penerima itu bisa menerimanya dengan lebih mudah ya. Jadi bisa memahami, bisa berujung pada latitude of acceptance ya, bisa diterima. Jadi susah juga nih kalau kita mau persuasi sama orang, orangnya nggak ngerti. Maksudnya bukan soal dia setuju nggak setuju, tapi nggak ngerti gitu ya. Daya tangkapnya nggak sesuai, nggak sama gitu. Daya tangkapnya kurang lah gitu. Nah makanya challenge-nya bagi kita kalau kita mau kasih apa namanya pesan persuasi pada seseorang, kita harus lihat dia itu daya tangkapnya seperti apa, knowledge-nya seperti apa, ya, tingkat pendidikannya bagaimana. Kalau kita menyampaikan suatu pesan yang sangat teknis gitu ya, dengan bahasa teknis pada orang yang tingkat pendidikannya kurang di bawah hal itu gitu ya, ya tentu tidak bisa diterima gitu. Kita nerangkan begini-begini dengan apa namanya bahasa teknis akan sulit. Ya contohnya teknik kayak kayak apa teknologi elektronik lah gitu ya. Kita IT gitu, kita bahas dengan bahasa-bahasa teknis IT pada orang ya nggak akan nggak akan nyampe gitu kalau orangnya nggak memahami ya. Atau soal kesehatan deh sekarang, ini ada COVID, virus gini, ini ada obatnya, ada antivirusnya gini nih, gimana, gini, emangnya kenapa gitu, iya nih gini bisa gini, diterangkan dengan bahasa kesehatan, bahasa kedokteran yang rumit, ya mungkin nggak akan nyampe gitu ya. Itu poin penting. Jadi kalau kita menyampaikan persuasi itu jangan ada distorsi, kita kurangi distorsinya, kita buat dengan semulus mungkin gitu ya, dan sesuaikan dengan daya tangkap audiens kita ya, itu penting banget tuh. Baik, kemudian ada yang disebut ego involvement ya. Jadi di sini mengacu pada tingkatan seberapa penting sih ide atau isu gitu ya, atau tawaran yang diberikan itu terhadap seseorang gitu ya. Kalau nggak ada kaitannya gitu, nggak penting amat lah gitu, terserah gitu ya. Jadi kayak kemarin film G30 SPKI, gimana ya gini ya gitu, kamu setuju nggak? Alah, who cares gitu ya, maksudnya nggak penting amat lah, masih banyak yang dipikirin, lebih penting dipikirin, diurusin gitu ya, terserah lah gitu. Akhirnya dia bisa bisa tadi tidak punya pendapat misalnya ya, apa namanya, jadi tidak tidak ada kaitannya gitu ya, tidak ada kepentingannya buat seseorang gitu. Nah, ego involvement ini kunci ya, kunci dari munculnya tadi latitude of acceptance atau bahkan rejection ya. Apa namanya, bisa
bisa ke arah sana. Jadi konsep ini dilatar belakangi dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya, apakah hal ini penting bagi kita ya? Apakah kita memikirkannya? Apakah sesuai dengan pola hidup kita gitu ya? Kalau tadi hal-hal yang tidak penting ya mungkin tidak akan diperhatikan. Tapi kalau penting, ini kesehatan nih COVID gitu ya, jangan sampai ini kena gitu kan, penting banget itu kan hal utama buat kita ya. Bahkan kita sering mikirinnya, aduh gimana ya, jangan sampai kena nih, gimana jaga kesehatan gitu. Dia akan amat sangat mudah menerima ide-ide atau pendapat-pendapat ya tentang menjaga kesehatan gitu, dan itu akan mudah mengubah sikapnya gitu ya, dengan serta merta tanpa banyak banyak penolakan gitu, dia akan pakai masker, jaga jarak seperti itu ya. Baik, kemudian ada yang disebut teori atribusi ya. Di sini merupakan penjelasan bagaimana sih seseorang itu menggunakan hukum sebab akibat gitu ya, kausalitas. Jadi terhadap suatu peristiwa, suatu ide gitu ya, dia itu akan berperilaku eh, apa namanya dikaitkan dengan sebabnya gitu. Jadi kita bisa melihat kenapa sih orang ini bersikap seperti ini, itu karena apa gitu ya. Jadi teori atribusi itu banyak banyak sekali ini dipakai dalam penelitian yang menggali sikap seseorang itu muncul ya karena ada sebab gitu, karena ada sebab-sebab sebelumnya gitu ya. Jadi ini contoh, saya menyumbang PMI karena banyak orang lain membutuhkan bantuan ya. Jadi kenapa sikap itu dia donor darah gitu ya? Apa yang membuat Anda punya sikap positif terhadap donor darah dan bahkan melakukan, iya karena banyak orang yang membutuhkan bantuan gitu. Ya itu bisa atribusi pertama. Mungkin atribusi kedua, bukan karena orang lain butuh, emang saya mah senang aja nolong gitu misalnya ya. Atau atribusi ketiga, saya pernah dapat informasi bahwa kalau kita lakukan donor darah itu justru sehat buat kita gitu. Kalau saya udah terbiasa donor darah, kalau udah lama nggak donor darah malah rasanya nggak enak gitu ya. Entah sugesti, entah bener, itu lain hal gitu ya. Tapi penelitian-penelitian yang menggunakan teori atribusi ini meneliti tentang apa sebab yang ada gitu ya, yang menyebabkan sikap atau perilaku seseorang gitu ya. Itu teori atribusi gitu. Jadi proses penyimpulan tentang diri seseorang gitu ya, maupun orang lain berdasarkan sebab-sebab yang melatar belakanginya gitu ya. Oke, jadi banyak pertanyaannya, mengapa saya melakukannya gitu ya, kenapa dia melakukannya, kenapa memakai merek ini, kenapa pakai produk itu gitu ya, kenapa pindah gitu. Ini teori atribusi ya. Baik, kemudian masih di sini dia komponennya ada atribusi internal dan eksternal ya. Jadi atribusi internal itu misalnya produk yang bisa memuaskan gitu ya bagi penggunanya. Jadi sudah akhirnya dia beli deh itu barangnya gitu ya. Nah, kalau atribusi eksternal itu produk yang memberi kontribusi eh, apa namanya kesuksesan penggunaan kayak gitu. Jadi di luar dirinya gitu. Jadi kalau kita pakai ini nanti akan bagaimana terhadap lingkungan, terhadap masyarakat ya, seperti itu. Seperti tadi, jadi kalau contoh donor darah tadi. Kalau atribusi internal itu karena memang saya merasa jadi sehat kalau saya donor darah ya. Kalau atribusi eksternal ya karena memang banyak orang yang butuh tadi ya, butuh butuh darah gitu. Oke, itu internal dan eksternal. Oke. Nah, ada yang disebut defensif di sini. Jadi kondisi di mana konsumen atau seseorang ya itu menerima kontribusi ya secara personal untuk
tadi atribusinya internal atau eksternal ya. Jadi untuk diri sendiri atau untuk orang lain ya. Nah, ini contoh aja, kesuksesan ya atau kegagalan gitu. Kesuksesan untuk internal, kegagalan atribusi eksternal. Oke. Terakhir di sini ada soal eksplisit implisit ya. Jadi sikap eksplisit itu sikap yang dimiliki secara sadar ya. Bisa diungkapkan dengan mudah, terlihat jelas gitu. Sedangkan sikap implisit itu yang tidak disengaja, kadang-kadang tak terkendali atau bahkan tidak disadari ya. Nah, ini yang kadang orang suka sebut ada stereotip, prasangka ya seperti itu. Jadi pada level eksplisit itu bisa berbeda gitu ya dengan sikapnya yang implisit. Sebenarnya sikap implisitnya A tapi keluarnya B misalnya ya. Secara eksplisit bersikap positif terhadap ras lain tapi sebenarnya secara implisit dia bersikap negatif. Bisa saja terjadi ya. Seperti itu. Oke, baik, cukup ini materi untuk sesi 3 tentang sikap yang merupakan dasar utama dalam proses persuasi dengan mengetahui karakteristiknya, tahapannya, beberapa teori tadi, kita diharapkan bisa melakukan komunikasi persuasi dengan lebih efektif. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.